Dari sekian banyak motor legenda yang masih ada di Indonesia, salah satunya adalah Suzuki Satria. Suzuki Satria merupakan salah satu moped yang paling disukai kalangan anak muda pada zamannya. Seperti apa perjalanan motor bebek yang telah menjadi legenda di Indonesia ini? Suzuki Satria hadir pertama kali pada tahun 1997. Tepatnya hadir pada bulan Oktober tahun 1997 dengan nama Suzuki Satria 120S. Ia dibangun dari basis RG Sport 110. Karena persaingan bebek saat itu tinggi, Suzuki menyamarkan mesin 120cc 2 tak. Mesinnya berkonfigurasi tegak, berbeda dari semua jenis bebek yang beredar pada saat itu. Rem sudah pakai cakram di roda depan, dengan tenaga yang dihasilkan mencapai 13,5 HP di putaran mesin 8000 rpm, dan sudah mengadopsi transmisi semi-otomatis 5 percepatan. Tampilan Satria 2 tak benar-benar beda dari bebek yang lain. Sasisnya berbentuk mirip Delta Box dengan suspensi tunggal pada bagian belakang atau biasa disebut dengan monoshock. Suzuki Satria 120S menggunakan velg jari-jari. Dan motor ini hanya beredar selama 1 tahun, yakni pada tahun 1997. Dan pada saat itu dijual seharga 4,6 juta rupiah. Di tahun berikutnya hadir Satria 120R. Sejak awal kemunculannya, Satria mendulang sukses di hati para bikers Indonesia. Karena persaingan semakin sengit dari setiap pabrikan, Suzuki akhirnya memberikan penyempurnaan ke Satria 120S. Pabrikan melakukan upgrade dengan melahirkan Satria 120R. Satria 120R hadir pada bulan April tahun 1998 dan masih menggunakan mesin 2 tak jet cooled yang jadi ciri khasnya. Sistem perpindahan transmisi serupa dengan motor sport. Gigi 1 di jak ke depan, sedangkan gigi 2-6 dicongkel ke belakang. Secara tampilan, bodi masih sama, tetapi rem cakram sudah depan dan belakang, serta menghilangkan electric starter. Peningkatan spesifikasi itu dinilai lebih responsif dan bertenaga. Tenaganya naik 0,5 HP dari model sebelumnya. Motor inilah awal dari ikon Suzuki Satria mulai dikenal masyarakat luas, khususnya yang doyan balap. Motor ini secara resmi beredar pada tahun 1998 hingga tahun 2003. Tak mau kecolongan dengan para pesaingnya, akhirnya Suzuki mengimpor utuh Satria 120 LSCM dari Malaysia pada akhir tahun 2003. Menurut beberapa sumber, LSCM kepanjangan dari Lion Suzuki Corporation Malaysia yang merupakan perakit motor Suzuki di negeri tetangga. Di Indonesia, motor ini lebih dikenal dengan sebutan Satria Hiu. Lagi-lagi, Suzuki memberikan desain yang berbeda di kalangan bebek pada saat itu. Banyak bagian bodi yang meruncing dan secara keseluruhan desainnya lebih agresif, persis seperti hiu yang ingin menerkam mangsanya. Sayangnya, varian ini hanya beredar sebentar karena terganjal peraturan pemerintah saat itu yang mengatur keberadaan mesin 2 tak. Mesin itu dinilai tidak memenuhi standar emisi. Model ini jadi penanda berakhirnya era Satria 2 tak. Akibat regulasi pemerintah soal emisi, Suzuki akhirnya berinovasi dengan produk unggulannya itu. Maka pada tahun 2004 lahirlah Suzuki Satria FU 150. Inilah awalnya era Satria bermesin 4 tak dimulai. Mulanya ia diimpor langsung dari Thailand dengan sedikit ubahan yang disesuaikan dengan kondisi jalanan Indonesia. Mengusung tagline Hyper Underbone, menggunakan mesin DOHC 4 katup berpendingin cairan. Mesin berkonfigurasi tegak dan berkapasitas 150cc dengan transmisi 6 percepatan. Masih menggunakan karburator, tenaganya mampu mencapai 16 HP di putaran mesin 9500 rpm dan torsinya sebesar 12,7 Nm di putaran mesin 8500 rpm. Basis mesinnya sama dengan Raider R150 versi Thailand. Karena banyak penggila kecepatan yang jatuh cinta kepada FU 150, di tahun 2006 Suzuki Indonesia membuat versi lokalnya dengan merakitnya secara CKD. Perbedaan versi CBU dengan CKD ada di bagian elektrik starternya.
Selain itu, karena dibuat secara lokal, maka harganya jauh lebih murah. Pada 2007, Suzuki memberikan facelift pada Satria 150. Headlamp disegarkan dengan mengadopsi desain dari moge Suzuki GSX-R Series. Ada tambahan fitur Suzuki Drive Mode Switch. Teknologinya pun mirip Shift Light yang mengingatkan pengendara untuk pindah gigi. Bisa diatur kapan harus menyala. Kemudian, terdapat mode Eco dan Power. Jika pengendara ingin mode irit, maka pilihlah mode Eco. Model Eco akan menyala di RPM 4500 hingga RPM 5500. Jika pengendara ingin kencang, maka mereka dapat memilih mode Power dan lampunya menyala di RPM 8500. Di masanya, ia punya rival dari Honda, yakni Honda CS1. Tapi produk Honda itu tumbang tak mempunyai sang legenda. Satria F150 mempunyai masa bakti yang paling lama, hingga 5 tahun. Dalam periode itu, tidak ada perubahan yang signifikan karena hanya ganti tripping saja. Di November 2013, barulah Satria F150 mendapat ubahan secara menyeluruh. Meski masih nampak mirip, tapi tampilannya lebih stylish dan ramping. Ditunjukkan dengan desain garis-garis tajam, terlihat pada bagian headlamp dan buritannya. Sedangkan rangka, mesin, dan fitur-fitur lainnya pun masih sama. Awalnya digosipkan bakal menggunakan teknologi injeksi, tapi petinggi Suzuki dari Jepang masih yakin dengan mesin karburator. Di tahun yang sama, Suzuki mencatatkan penjualan Satria F150 sebanyak 1 juta unit. Prestasi itu dituangkan dengan membuat edisi khusus yang diberi nama Suzuki Satria Fighter. Bedanya ada pada bagian pelek dan blok mesin yang dikelir dengan warna emas, tetapi spesifikasinya masih sama. Dengan semakin menjaburnya motor berteknologi injeksi, barulah pada Februari 2016 muncul All New Suzuki Satria F150 Fi. Performa mesin injeksi diklaim jauh lebih baik ketimbang versi karburator. Makanya Satria baru ini mengusung tagline The Real DOHC yang diklaim sebagai paling powerful di kelasnya. Mesinnya pun sanggup menyemburkan tenaga hingga 18,3 HP. Di putaran mesin 10.000 rpm dan torsinya sebesar 13,8 Nm di putaran mesin 8.500 rpm. Fiturnya pun berlimpah. Ada One Post Electric Starter terbaru. Cukup dengan sekali menekan tombol starter, mesin akan langsung menyala. Kemudian sudah memakai security alarm melalui remote yang khusus. Terdapat pula USB charger yang tersimpan di dalam kompartemen depan. Perangkat ini memastikan konektivitas pengendara dengan smartphone-nya tetap terjaga. Motor ini dijual dalam 3 varian, yakni varian standar seharga 23,5 juta, Blackfire MotoGP sebesar 23,6 juta, dan Black Predator seharga 23,8 juta. Yups, itulah sejarah perjalanan Suzuki Satria sebagai salah satu bebek terkencang di Indonesia. Jika ada pertanyaan atau pengalaman memakai Suzuki Satria, silahkan ketik di kolom komentar. Sampai jumpa.